Oke, kita langsung menjawab ya. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini, maksudnya gambar ini ya, grafik di bawah ini. Kemudian pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh benda dalam waktu 10 detik. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Jarak yang ditempuh benda kemudian dalam waktu 10 detik adalah, nah, kalau waktu ini simbolnya adalah T ya. T. Kemudian jarak yang ditempuh itu adalah S. Jadi ini yang ditanyakan ya teman-teman. Nah, sekarang kalau di GLBB ya, GLBB gerak lurus berubah beraturan karena percepatannya konstan ya. Percepatannya konstan. Oke, percepatannya konstan. Oke, percepatannya konstan. Nah, sekarang di GLBB ada 3 formula yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus minus percepatan dikali dengan waktu, timing ya, timing. Oke. Nah, nanti saya jelaskan kapan digunakan plus dan minus. Nah, sekarang yang kedua itu adalah rumusnya, formulanya adalah VT pangkat 2, kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus minus 2 dikali percepatan dikali dengan jarak ya. Nah, sekarang yang ketiga, jarak sama dengan V0 atau kecepatan awal dikali waktu plus minus, kemudian di plus minus 1/2 kali percepatan dikali waktu pangkat 2. Nah, sekarang kalau plus itu adalah percepatan, minus itu adalah perlambatan teman-teman. Oke. Nah, sekarang dari sini kita bisa identifikasi ya grafik. Coba kita lihat grafik. Pada saat 2 second itu kecepatannya menjadi 10 meter per second. Pada saat awal bergerak atau T sama dengan 0, kecepatannya adalah V0 sama dengan 0 meter per second ya. 0 ya. T0. Di sini sama dengan T0. Oke. Nah, sekarang pada saat bergerak 4 detik atau 4 second, kecepatannya menjadi 20 meter per second. Oke. Kita untuk mencari ini ya, untuk mencari jarak kita butuh formula yang pertama dan formula yang ketiga ya. Lihat formula ketiga, di sini membutuhkan variabel alfa. Ini ya. A, percepatan. Nah, kita butuh berarti formula yang pertama untuk mencari nilai A. Nah, sekarang kita mencari A. Oke, sekarang kita mencari A. V0 VT sama dengan ini ya. VT sama dengan V0 tambah AT karena percepatan ya, teman-teman. A kali T. VT-nya berapa? Nah, kalau V0 di sini adalah 0 meter per second, di sini saya misalkan VT ya, yang pada saat kecepatannya 10 meter per second. Oke, dari dari T0 menjadi 2 second itu butuh waktu, selang waktu 2 second ya, teman-teman. 2 detik. Nah, sekarang kita input ya, kita input VT-nya berapa? 10. Nah, sekarang V0-nya berapa? 0 ditambah A-nya berapa? Nah, ini yang dicari. Kemudian T-nya berapa? T-nya sama dengan 2. Oke. Jadi sisa 10 sama dengan 2A. Apa yang bisa ditewaskan? Serot. Berarti ini sisa 5, ya. Jadi sama dengan A 5 meter per second pangkat 2. Ingat, satuan dari ini ya. Oke, saya ulang.
A sama dengan 5 meter per second pangkat 2. Satuan dari percepatan adalah meter per second pangkat 2. Itu satuan SI nya ya teman-teman. Nah sekarang kita mencari nilai ini S ya, S. Jadi S sama dengan V0 dikali T ditambah, kita tambah karena percepatan ya teman-teman, kali 1/2 dikali A dikali T. Nah langsung input ininya, kecepatan awalnya berapa? 0 dikali waktu. Nah T di sini adalah 10 ketika 10 detik ya, 10 second ya, second. Nah sekarang kali 10 ditambah 1/2, di sini pangkat 2 ya teman-teman, 1/2 A nya berapa? 5 ya, dikali dengan T. T nya berapa? T sama dengan 10 pangkat 2. Oke. Nah sekarang apa yang bisa kita tewaskan di sini? Kalau ini sudah tewas ya, 0 kali 10. Nah sekarang 10 pangkat 2 100. 100 bagi 2 sama dengan 50. Jadi tewas ya, tewas itu sisa 50. Nah sekarang kita tuliskan 5 kali 50 itu 250 meter. Oke, sekarang jawabannya adalah bravo. Oke, kita pakai metode lain. Nah ini kan garis lurus ya, linear. Garis lurus linear memiliki perbandingan yang senilai. Nah sekarang kita lihat naik, kalau di sini dari 0 ke 2 kemudian 2 ke 4, selisihnya berarti 2 ya, berarti 6, 8, 10. 6, 8, 10. Waktu bergerak 6 second, 8 second, 10 second. Nah sekarang di sini 10 kurang 0 itu kan 10, 20 kurang 10 itu 10. Jadi naik menjadi 30, kemudian 40, kemudian 50 ya. Jadi ketika benda bergerak 10 detik itu kecepatannya menjadi ini ya, ini 50 meter per second. Nah sekarang ini kita lanjutkan segitiganya, kita lanjutkan sampai detik ke 10 ya, detik ke 10. Nah ini kita arsir luas segitiga. Jadi yang di sini adalah S, luasan ini ya. Nah, itu adalah luas segitiga. Yang mana luas segitiga itu adalah 1/2 alas dikali tinggi. Oke, kita lihat segitiganya, kita gambarkan di sini ya. Masih ada space sedikit di sini. Segitiganya seperti ini. Nah, ini siku-siku di sini. Kemudian yang ini panjangnya adalah 0 ke 10, berarti di sini 10 ya. Dari 0 ke 50 berarti tingginya adalah 50. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan formula ini. 1/2 kita input ya. Alasnya yang mana teman-teman? Kali 10 ya. Kali 10 kali tingginya berapa? Tingginya 50. Nah, sekarang ini kita bisa tewaskan lagi nih. Tewas berarti sisa 5. Oke. Lanjutkan menjadi 5 kali 50 itu 250 meter ya. 250 meter ya teman-teman. Ingat satuan dari jarak adalah meter. Jangan perhatikan luas segitiga bawah. Luas segitiga itu kalau luas itu selamanya ada pangkat 2 persegi. Tapi ini kita berbicara, ini adalah trik cepat ya untuk menghitung jarak benda yang memiliki percepatan konstan seperti ini ya. Jadi kita menghitung luasan segitiga ya yang diarsir ini. Oke, 250 meter. Gampang kan teman-teman? Jadi fisika itu sangat gampang, mudah. Lebih sulit mencari ayang yang setia. Oke? Kita lanjut ya ke soal berikutnya.
Lanjut ya teman-teman. Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan V terhadap T dari gerak suatu benda, kecepatan terhadap waktu, jarak yang ditempuh. Nah ini perlu digaris bawah ya teman-teman. Jarak yang ditempuh benda dalam waktu 20 detik, dalam waktu 20 detik ya. T sama dengan 20 detik. Nah, jarak yang ditanyakan. Oke, sekarang kita perhatikan ya grafik di bawah ini. Benda bergerak dari detik 0 ke 10 kemudian ke 40, tapi yang ditanyakan hanya sampai detik ke 20. Jadi sampai di sini saja ya teman-teman. Nah, anggap saja lurus ya. Sorry, kurang rapi ya. Nah, sekarang saya mau menggunakan metode yang praktis, yaitu menghitung luasan ini ya, lintasan ya. Jadi kalau dari 0 ke 20 itu ada dua arsiran, yaitu arsiran yang pertama yang ini, S1, jarak yang pertama ya, S1. Kemudian ada jarak yang kedua, arsiran yang kedua ya, S2. Kalau S1 itu sama dengan luas segi 3 ya teman-teman. Luas segi 3 ya, 1/2 alas dikali tinggi. Nah, alasnya itu berapa teman-teman? 0 ke 10 berarti 10 ya. 10 dikali tinggi. Tingginya 0 ke 80, jadi 80 ya teman-teman. 80. Nah, apa yang bisa ditewaskan? Ini bisa ditewas sama ini ya. 10 bagi 2 itu 5 ya. Oke, kita lanjut. 5 kali 8 itu 40, tambah nolnya 1 berarti 400. Ingat, ini adalah jarak, jangan terkecoh dengan luasan. Jadi satuannya adalah meter teman-teman ya. Meter ya. Oke, kita menggunakan luas segitiga hanya untuk mempraktiskan dalam menghitung atau metode praktis ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut lagi S2 ya, S2. Nah, sekarang kita mencari S2 nya. Kalau di sini saya tuliskan trapesium A, B, C, D, E, F, berarti ada dua trapesium ya teman-teman. Nah, di dalam channel ini sudah pernah kita bahas metode, sudah pernah kita bahas materi kesebangunan ya teman-teman. Nanti saya cantumkan linknya di video ini. Nah, seperti yang ada di atas. Kemudian kita menghitung luas salah satu trapesium ini untuk menentukan nilai luasan trapesium yang lain, yang kecil ini ya, yang luasan S2 ini. Jadi pertama saya hitung ya, hitung luas trapesium A, B, C, D itu sama dengan berapa teman-teman? Rumusnya adalah jumlah sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar adalah AD dan BC. Yang pertama itu adalah AD 80 ya, 80 ditambah BC berapa? 100. Nah, dibagi 2, jumlah sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya yang mana teman-teman? Kalau di sini siku-siku berarti ini yang tingginya ya teman-teman. Oke. Jadi 10 ke 40, 40. Jadi tinggi ya sama dengan ini ya, 40 kurang 10. Jadi 30 ya teman-teman. Nah, di sini saya kalikan 30. Oke. Lanjut, apa yang bisa ditewaskan? Serot. 80 bagi 2 40. 100 bagi 2 itu 50. Kalau dijumlahkan 40 tambah 5 itu sama dengan 90 ya. 90 kali 30 itu 2000 ya. 2700. Oke. Sekarang kita, kalau trapesium AEFD itu sebangun dengan ABCD, maka luasannya, kalau luas dua
2700, sorry. Kalau luas 2700 dari trapesium yang pertama itu tingginya sama dengan 30 ya teman-teman. Nah sekarang berapa luasan trapesium S2? Kalau tingginya itu 20 ke 10. 20 ke 10 berarti 10 ya teman-teman. Nah ini bisa tewas. Tewas nolnya 1, tewas nolnya 1. Oke, sekarang ini ya, kita lanjutkan lagi. Ini yang bisa tewas 2700 bagi 3 itu sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 900. Jadi S2 itu sama dengan 900 meter. Nah, jadi total jarak ya. Total jarak 20 detik ya. Yang ditempuh selama 20 detik itu sama dengan S1 ditambah S2. Jadi berapa teman-teman? S1-nya berapa? 400 ditambah S2-nya berapa? 900. Jadi totalnya sama dengan 1300 meter. Jadi jawabannya adalah error ya. Error. Oke teman-teman. Mudah kan? Jadi fisika itu gampang sekali, mudah sekali teman-teman. Ya. Oke, lanjut nomor 3. Grafik di bawah ini menunjukkan perpindahan S. Perpindahan ya, atau disimbolkan S terhadap waktu T dari gerak sebuah benda. Kecepatan rata-rata benda tersebut adalah, ini soal kayak kelihatan ini ya, kelihatan susah tapi sebenarnya gampang teman-teman. Nah kita perhatikan bahwa benda ini bergerak dari titik sini ya, titik pusat itu 0,0 pada saat T 0 detik ya, jarak yang ditempuh T ya 0 ya teman-teman. Kemudian benda ini setelah 10 detik berpindah sejauh 600 meter, terus diam ya sampai di detik ke menit ke detik ke 20 ya. Detik ke 20. Kemudian nah ini maksudnya bagaimana nih teman-teman? Ketika arahnya ke bawah, arah ininya ya, arah grafiknya ke bawah, ini ke atas nih, atas terus ke bawah lagi, balik ke bawah. Ini artinya benda ini ke arah, saya simulasikan ya, begini ilustrasinya, dari A ke B. Nah dari A ke B ini sejauh 600 ya. Jadi benda itu bergerak sejauh B, terus balik lagi ya, balik lagi ke arah yang berlawanan ya, ke arah yang berlawanan sejauh, coba lihat nih, di sini 300 ya, sekitar 300, jadi sekitar sini. Nah setelah di sini dia diam dari detik ke 25 ke 30, terus dia bergerak lagi ke titik awal A ya, titik akhir. Jadi dari awal tadi kemudian ke sini ke B, kemudian kembali lagi ya teman-teman. Nah kalau di sini saya misalkan adalah X second ya. Jadi kita bisa hitung ya, apa namanya, kecepatan rata-ratanya. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah delta S, perubahan ini ya, delta S per delta T ya. Oke, coba kita perhatikan. Jadi benda ini dari A ke B, kemudian kembali lagi ke A. Jadi perpindahannya itu sama dengan 0 ya teman-teman. 0 dibagi X, X kurang 0, X ya, dibagi dengan X, itu sama dengan 0 bagi X, 0 dibagi apapun hasilnya 0 ya, 0 meter per second. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke teman-teman, mudah kan? Oke, langsung kita jawab ya. Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Jika mobil A dan B berangkat pada saat bersamaan,
maka mobil A menyusul mobil B setelah bergerak titik-titik ya, berapa lama. Jadi yang ditanyakan di sini berapa lama dia bergerak. Nah, sekarang coba kita lihat grafiknya. Ini mobil A bergerak dengan style GLBB ya teman-teman. Style GLBB artinya memiliki percepatan ya teman-teman, memiliki percepatan. Oke. Nah, sekarang mobil B ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan ya teman-teman. Konstan. Oke. Nah, sekarang sudah jelas ya teman-teman. Mobil A ini menyusul mobil B pada saat 5 second ya. Jadi di titik ini, jadi kecepatannya bersamaan. Jadi mobil itu bisa tepat akan menyusul mobil B ini di 5 detik ya. Kita lihat grafiknya ini, sini, yang ini. Oke, jadi ini 5 detik. Oke, jadi jawabannya adalah bravo. Nah, sekarang walaupun tidak ditanya di dalam soal, kita hitung ya percepatannya. Kalau ini mobil A ya, kita lihat mobil A. VTA V0A ditambah A dikali T. Maksudnya adalah kecepatan akhir dari A. Kalau di sini kita misalkan kecepatan akhirnya di titik ini ya, 14. Jadi di sini 14 meter per second. Kemudian V0-nya itu yang ini 4 meter per second ya. 4 meter per second ditambah percepatan dikali waktu. Waktu yang dibutuhkan itu 5 detik ya. 5 detik. Nah, sekarang kita hitung percepatannya berapa? 14. 4 pindah ke kiri jadi minus 4 ya. Jadi 14 kurang 4 itu hasilnya sama dengan 10. Sekarang 5A. Nah, apa yang bisa diserotkan? Jadi ini serot. Jadi sisa 2. Jadi A sama dengan 2 meter per second pangkat 2. Jadi percepatan dari mobil A ini adalah 2 meter per second pangkat 2. Ini percepatan konstannya ya. Percepatannya ya teman-teman. Percepatan mobil A. Oke. Mudah ya teman-teman. Oke, kita sudah di nomor terakhir. Nomor 5, gambar di bawah ini menunjukkan hubungan V terhadap T, kecepatan terhadap waktu dari gerak suatu benda. Berdasarkan grafik tersebut, tentukan percepatan benda selama selang waktu 5 second pertama. Berarti yang ini ya. Di sini yang ini ya, teman-teman. Dari sini ke sini. Itu berapa percepatannya? Oke, nah sekarang kalau di sini V0, di sini VT ya. V0, coba kita lihat ya, V0-nya itu sama dengan 0 meter per second. Kalau VT itu 20 meter per second. Nah, sekarang A yang ditanyakan. Nah, ada persamaan GLBB VT kuadrat sama, bukan rumus ini ya, yang ini aja. VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, VT-nya kita input teman-teman. 20 sama dengan V0-nya berapa? 0 ditambah percepatan dikali waktu. Waktunya berapa? 5 ya. Ini ya, selama 5 second. T sama dengan 5 second. 5 detik ya teman-teman. Nah, sekarang 20 sama dengan 5A. Jadi percepatannya serot ya. Sisa berapa nih teman-teman? 20 bagi 5 itu sama dengan 4. Jadi percepatannya sama dengan 4 meter per second pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita mencari lagi jawaban dari pertanyaan B. Jarak yang ditempuh benda setelah bergerak 10 detik. Jadi sampai di sini ya teman-teman. Sampai di sini 10 detik. Nah, kita pakai metode praktis teman-teman yang menghitung luasan ya.
bosan arsiran. Jadi di sini sampai 10 detik itu ada 2 arsiran. 1 S1 ya. Kemudian di sini lagi arsiran yang ini S2 ya. Jadi kalau ini tadi adalah jawaban dari A. Nah, sekarang ini ya. Kita jawab jawaban B ya. Sekarang S1 itu 1/2 alas luas segitiga ya teman-teman. 1/2 alas dikali tinggi. Nah sekarang 1/2 alasnya berapa? 0/5 berarti kali 5 ya teman-teman. Nah sekarang kali tingginya berapa? Tingginya coba perhatikan di sini. Perhatikan, jadi 0/20 berarti tingginya adalah 20 ya. Nah yang mana bisa diserotkan? Ini bisa diserot ya. Jadi sisa 10 ya. Nah sekarang sisa diperkalikan 5 kali 10 itu sama dengan 50 ya. 5 kali 10 50 ya, 50 meter. Nah sekarang S2 nya itu sama dengan berapa nih teman-teman? S2 sama dengan, ini persegi panjang ya, panjang kali lebar, jadi P kali L. Nah kalau diperkalikan ini panjang. Oke, coba perhatikan di sini. 5 ke 10, 10 kurang 5, 10 kurang 5. Saya tuliskan 10 kurang 5 dikali dengan ini ya, 20 kurang 0, 20 kurang 0, 20 kurang 0 ya. Jadi berapa tuh teman-teman? 5 kali 20, 5 kali 20, 10 kurang 5 kan 5 ya teman-teman. 5 kali 20, 5 kali 20 itu sama dengan 100 meter. Jadi kalau ini kita jumlahkan ya, itu dapatnya 150 meter. Jadi ini ya, jarak totalnya 150 meter. Nah sekarang kita cari yang pertanyaan, jawaban dari pertanyaan C. Jarak yang tempuh benda selama 3 second pertama. Oke, ini ya, jadi T sama dengan 3 second. C sekarang kita jawab. Jadi apa yang ditanyakan teman-teman? Jarak tempuh. Ya yang ditanyakan adalah ini ya, jarak tempuh. Jadi S. Oke, jadi S sama dengan persamaan GLBB yang lain, VOT ditambah 1/2 AT pangkat 2. Jadi kita masukkan nilainya ya. V0-nya berapa? V0-nya kan dia bergerak dari sini ya teman-teman, ke 3 second. Mungkin saya ilustrasikan seperti ini sampai di sini. 3 second. 3 second. Oke, 3 second. 3 detik ya. 3 detik. Ini seperti ini. Oke, kita hitung jaraknya ya. Jaraknya pakai aja persamaan ini. Jadi kita input ya, 0 dikali 3 ditambah 1/2 kali percepatannya tadi berapa teman-teman? Kali ini ya, 4. Ini kan percepatannya konstan, tetapi ya teman-teman, nah kecepatannya yang berubah. Kalau percepatannya konstan yaitu 4 meter per second pangkat 2. 4 kali T-nya berapa? 3 ya. Oke, jadi yang mana bisa ditewaskan lagi? Nah, ini pangkat 2 ya teman-teman. Pangkat 2. Sorry. Di sini pangkat 2. Kemudian ini kita tewaskan, serot, sisa 2 ya. Ini 0 ya. Jadi sisa 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9 ya. 2 kali 9 itu 18 ya. 18 meter. Oke. Jadi jawabannya sudah kita temukan semua ya, dari A sampai C. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.